Halo, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan secara lengkap, rinci, detail, dan jelas mengenai teori relativitas khusus Fisika kelas 12 part 2 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap. Dan tentu saja masih bersama saya Pak Willy. 5 soal teori relativitas khusus. Soal nomor pertama, relativitas massa. Seorang pria bermassa 70 kg di bumi. Ketika ia berada di dalam roket yang meluncur, massanya menjadi 140 kg, dihitung terhadap pengamat di bumi. Berapakah kelajuan roket tersebut? Oke, kita tulis dulu bilangan yang diketahui, yaitu mulai dari M0, yaitu massa benda yang diukur oleh pengamat yang diam, ya. Kemudian massa yang diukur oleh pengamat yang bergerak itu adalah 140 kilo, ya, jadi 2 kalinya. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai gamma terlebih dahulu, ya. Jadi M sama dengan M0 dikali gamma, ya. Kalau kita substitusikan, ya, M 140, M0 nya 70, maka kita akan mendapatkan nilai gamma yang nilainya sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan menentukan kecepatan dari nilai gamma ini, ya. Kita tahu bahwa gamma adalah 1 per akar 1 min V per C kuadrat. Kalau kita substitusikan gammanya 2 di dalam sini, kemudian kita kuadratkan dan kita selesaikan, maka kita dapatkan kecepatannya adalah setengah akar 3 dari kecepatan cahaya. Nah, sekarang kita akan lihat dengan cara lain dalam perhitungan V ini. Kalau gammanya sudah diketahui, ya, seperti yang sudah saya lakukan di bagian yang pertama. Silakan teman-teman melihatnya, ya. Jadi gamma itu sama dengan 2 atau 2/1. Kemudian kita gambarkan segitiga dengan nilai sekan adalah 2/1, ya. Jadi ini 2, ini 1. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menentukan nilai sisi ini dengan Pitagoras, akar dari 2 kuadrat kurang 1 kuadrat, maka kita dapatkan akar 3. Sehingga untuk menghitung kecepatan atau V per C yang nilainya beta itu sama dengan akar 3/2, ya, sinusnya akar 3/2, atau kita cari V nya jadi sama dengan setengah akar 3C, ya. Soal nomor 2 mengenai pemuaian waktu. Pada suatu saat A dan B mencocokkan jamnya, yakni pukul 12.00. A tetap diam di bumi, sedangkan B pergi ke ruang angkasa dengan roket berkecepatan 0,6 C. Ketika jam B menunjukkan pukul 13.00, tentukan waktu yang ditunjukkan jam A menurut B, ya. Oke, mari kita tulis dulu yang diketahuinya. Di sini kita tahu bahwa kecepatannya 0,6 C, ya. Kemudian di sini B mencatat waktu menurut jamnya adalah dari pukul 12 sampai pukul 13, berarti peristiwanya terjadi selama 1 jam, ya. Nah, bagaimana pengamatan jam A yang menurut B, ya? Ya, kita tuliskan kecepatannya sama dengan 3/5 C, kemudian kita cari gammanya, ya, yaitu 1 per akar 1 min P per C kuadrat. Kemudian kita substitusikan, V nya 3/5 C bisa dicoret, dan kita bisa mendapatkan gammanya sama dengan 5/4. Oke, nah sekarang persamaan untuk pemuaian waktu adalah delta T sama dengan delta T0 kali gamma. Jadi delta T0 adalah selang waktu menurut pengamat yang diam, dan ini adalah selang waktu menurut pengamat yang bergerak. Dari sini kita bisa melihat bahwa delta T0 nya 1, ya, gammanya 5/4, sehingga delta T nya yaitu 5/4 jam, yaitu 1 jam 15 menit, ya. Jadi nanti inilah waktu yang akan ditunjukkan oleh jam A menurut pengamat B, ya. Jadi karena si A nya relatif bergerak terhadap B, ya, sehingga waktu yang ditunjukkannya adalah pukul 12 tambah dengan 01.15 atau sama dengan pukul 13.15. Nomor 3, mengenai pengerutan panjang.
Seorang astronot yang tingginya 1,8 meter di bumi berbaring sejajar dengan sumbu pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c relatif terhadap bumi. Tentukan yang A. Tinggi astronot jika diukur pengamat dalam pesawat tersebut. B. Tinggi astronot jika diukur oleh pengamat di bumi. Kita tuliskan diketahui adalah tinggi astronot 1,8 meter ya. Itu berdasarkan pengamatan di bumi atau pengukuran di bumi ya. Nah, sekarang ini buminya kan diam ya. Jadi ketika astronot ini diukur, tetap saja tingginya itu 1,8 meter karena pengamat ini diam ya di dalam pesawatnya. Nah, sekarang bagaimana tinggi astronot jika diukur oleh pengamat di bumi ya? Kita tuliskan L0 itu sebagai tinggi ya. Jadi ini pengamatan untuk pengamat yang diam, maka emitennya adalah L. Bagaimana tingginya untuk bendanya bergerak dengan kecepatan relatif fisik sebesar 0,6 c ya. Terus saja kita hitung dulu gamma ya. 1 per akar 1 min V per c kuadrat. Nah, di sini V-nya kita isi 0,6 sehingga kita dapatkan gammanya 5/4. Nah, setelah itu baru kita tuliskan rumus L sama dengan L0 dibagi gamma ya. Kemudian kita substitusikan L0 1,8 dibagi 5/4. Nanti dapat kita hasilnya yaitu sebesar 1,44 meter. Soal nomor 4 mengenai energi relativistik. Sebuah partikel bermasa m0 bergerak dengan kelajuan 0,8 c, di mana c-nya adalah kecepatan cahaya, akan memiliki energi kinetik sebesar n kali energi benda diamnya. Nilai n adalah, ya kita tulis dulu bilangan kita mulai dari masa diamnya adalah m0, kemudian energi diamnya adalah m0 c kuadrat ya, dan energi kinetiknya adalah n kali n0. Oke, seperti kita ketahui rumus energi kinetik adalah E dikurangi E0. Berarti kita harus mencari energi ini dan energi diamnya ya. Nah, kita akan mulai dengan menghitung gammanya terlebih dahulu ya dari kecepatannya menggunakan metode segitiga ya. Jadi ini adalah sinusnya ya 4/5. Kemudian kita hitung sisi yang ini. Tentu saja kita tahu itu adalah 3 ya. Triple Pythagoras 345. Setelah itu kita hitung gammanya dengan mencari nilai sekannya, yaitu sisi miring per sisi samping atau 5/3. Baru setelah itu kita masuk ke rumus energi kinetik. Saya tulis lagi energi kinetik sama dengan energi relativistik kurangi energi diam. Kemudian kita gantikan E nya menjadi mc kuadrat, sementara energi diamnya m0 c kuadrat. Nah, ini kita keluarkan nilai m0 c kuadratnya dan kita tahu bahwa masa relativistik itu adalah m0 kali gamma. Jadi ini gammanya di sini dikurang 1 m0 c kuadrat ya. Gammanya kita substitusikan 5/3, maka kita akan mendapatkan nilai EK-nya adalah 2/3 energi diamnya. Soal nomor 5 mengenai momentum relativistik. Sebuah partikel bergerak dengan momentum linear relativistik P sama dengan 3n0/4c. Dengan n0 energi partikel pada saat diam dan c cepat rambat cahaya dalam vakum. Energi total partikel sama dengan berapa energi diamnya. Ya, mari kita tuliskan dulu diketahuinya, yaitu P sama dengan 3n0/4c. Dari sini kita akan mencari nilai E sama dengan gamma E0 ya, karena kita mau menyatakan energi relativistik dalam energi diamnya. Jadi kita harus mencari nilai gamma ini. Baik, mari kita jabarkan dari yang diketahuinya, yaitu P sama dengan 3n0/4c. Momentum relativistik adalah m0 kali V kali gamma ya, karena masanya masa m0 dikalikan dengan gamma kali V ya. Kemudian yang kanan itu tetap ya,
Setelah itu kita ganti dengan persamaan yang ini, kita coret dulu M0 nya, kemudian yang C kuadrat di sini kita bagi C nya, sehingga tinggal sisa C di sebelah kanan satu, pindahkan ke sebelah kiri. Jadi nanti 5 per C, kemudian gamma ini dari sini, dan suku yang ini sudah habis ya, di sebelah kanan tinggal angka aja 3 per 4. Oke, kita ingat lagi bahwa V per C itu adalah beta ya, dan gamma itu adalah nilai dari sekan. Coba kita perhatikan. Jadi di sini V per C itu adalah sinusnya ya, sinus. Kemudian gamma itu adalah sekan atau 1 per cos. Jadi kalau sinus dikali 1 per cos kan tangan. Jadi artinya nilai ini V per C dikali gamma itu adalah 3 per 4 atau sama dengan tangannya. Jadi kalau saya punya sudut ini 3 per 4 nya ini, maka kita bisa mencari sisi miring untuk mengetahui nilai gamma ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa gamma itu adalah sekannya. Jadi gamma sama dengan 5 per 4. Atau kita bisa mendapatkan dengan mudah bahwa energi relativistiknya yang sama dengan gamma kali E0 adalah 5 per 4 E0 ya. Nah sekarang kita akan cari dengan cara yang lain ya, itu dengan rumus atau hubungan antara momentum, energi relativistik, dan energi diam ya. P sama dengan 3E0 per 4C, kemudian kita rubah jadi PC ya, sama dengan 3 per 4 E0 ya, C nya pindah ke sebelah kiri. Nah dari sini kita tahu bahwa korelasi antara energi diam, energi relativistik, energi diam, dan momentum kali kecepatan seperti ini ya. Jadi kalau kita substitusikan PC nya ke sini, yaitu 3 per 4 E0, maka luas kanan dalam E0, mari kita bisa jumlahkan ya, ini 3 per 4 T kuadrat kan 9 per 16, jadi ruas kanannya itu menjadi 25 per 16 E0 kuadrat, sehingga E nya tinggal akar dari ini yaitu 5 per 4 E0. Oke, sama saja. Demikian pembahasan soal nomor 5. Ini adalah bagian akhir dari video teori relativitas khusus fisika kelas 12 part 2. Saya sertakan soal bagi teman-teman untuk latihan di bagian akhir ini, dan silahkan teman-teman untuk mengerjakannya sendiri ya. Nanti bagi teman-teman yang memerlukan jawaban dari soal latihan ini, saya sudah menyertakan jawabannya ya, di link yang ada di bagian deskripsi. Silahkan subscribe bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi bila teman-teman ingin mendapatkan informasi mengenai video terbaru dari saya. Silahkan tinggalkan komen yang positif supaya channel ini bisa semakin berkembang dan maju, dan terutama bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terus semangat belajar ya, dan terima kasih.